Alright guys, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Sutisna Review Apa Aja. Kali ini saya mau buat video review tentang saxophone Altissimo. Apa itu? Sebelumnya kita balik dulu ke beberapa bulan sebelumnya ya. Saya ada buat video, kalau nggak salah videonya yang ini. Di video itu saya buat challenge gimana kalau kedepannya saya buat review tentang Altissimo. Dan ternyata responsnya positif sekali. Ada ratusan ribu komen yang ada di video itu yang bikin saya semangat untuk bikin video yang sekarang ini. Bahasan kita tentang Altissimo, tapi ternyata setelah saya kulik-kulik, saya pada waktu itu menyadari kalau saya nggak terlalu bisa untuk niup Altissimo, atau bahkan saya nggak nguasain fingeringnya terlalu dalam ya, atau saya belum lancar lah mengenai Altissimo itu. Makanya perlu beberapa bulan buat saya latihan sampai sekarang nih untuk bisa berani bikin video review tentang Altissimo. Namun begitu, dalam waktu berapa bulan ini bukan berarti saya sudah menguasai Altissimo ya. Kita di sini untuk sekedar sharing aja, mau sama-sama belajar, dan metode yang saya gunain juga sebenarnya metode online, belajar online ya. Saya lihat-lihat video-video dari YouTuber lainnya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, gimana cara meniup Altissimo, terus juga sebenarnya tujuannya apa, fingeringnya kayak gimana, dan ternyata banyak sekali variasi fingeringnya, kemudian juga banyak teknik yang khusus harus kita pelajari untuk bisa niup Altissimo itu. Dan saya rasa ini fair untuk saya bikin video ini jadi beberapa bagian, mungkin 2 atau 3, selain buat nambah iklan AdSense saya. Nggak bercanda guys. Selain untuk supaya kita dapat pemahaman yang lebih baik tentang Altissimo, kita juga bisa paling nggak bisa lebih detail gitu membahasnya. Dan saya itu nggak mau bikin video yang kayak cepet, singkat, tapi sebenarnya nggak bisa diaplikasiin ya guys. Jadi kayaknya ini kita namain aja part 1 belajar Altissimo. Kita mau bahas pertama di sini tentang definisi. Kita nggak mau mulai suatu perbincangan tentang suatu masalah atau suatu objek pembicaraan tanpa kita setuju dulu nih apa definisi dari apa yang mau kita bicarain. Jadi di video kali ini kita mau membatasi diri dulu. Kita nggak akan terlalu jauh mengulik mengenai fingering ataupun teknik niupnya, tapi kita mau bahas dulu apa sih sebenarnya Altissimo itu, dan kenapa kayaknya pemain-pemain saxophone baik yang baru belajar ataupun yang sudah mulai bisa itu kayaknya begitu kepingin gitu belajar Altissimo. Ya, kita mulai dari definisi katanya sendiri ya. Altissimo itu sebenarnya kalau bisa dibilang artinya adalah nada yang sangat tinggi ya, atau nada yang tinggi. Dalam konteks di sini kita bicara tentang saxophone ya, yaitu nada yang tinggi. Kalau secara sempit lagi di dunia saxophone secara khusus, Altissimo itu berarti nada yang tinggi di atas nada register yang normal ya. Dalam arti kalau kita bayangin saxophone itu nada paling bawah kan B bass ya, BB atau bemol. Kemudian kita naik sampai bass, terus C di oktav pertama, terus C oktav kedua, kemudian ada naik sampai palm key di oktav ketiga sampai D, E, F ya. Itu batasan register atau fingering normal. Kadang-kadang saxophone modern juga ada yang sampai fifth ya, dan jarang ditemui, tapi di beberapa merek saxophone saya pernah lihat ada yang sampai G ya. Jadi fingering normalnya itu paling tingginya bisa sampai G ya. Kalau di saxophone modern yang umum kan biasanya sampai fifth saja. Saya lupa ada merek apa aja yang itu fingering normalnya sampai G, tapi ada beberapa yang saya temuin. Nah, kita setelah ngomongin register atau fingering normal maksimalnya sampai G,
Tapi karena altissimo ini sebenarnya ditemuinnya atau mulai pembahasannya atau pemakaiannya itu pada saat saxophone itu kalau nggak salah belum ada ya fingering sampai F crash atau fizz ya, yang di saxophone modern sekarang hampir semua pakai fizz itu ya. Jadi dulu itu yang disebut altissimo itu dimulai dari fizz ya. Jadi karena setelah tombol F dia nggak ada lagi nada di atasnya, jadi langsung fizz itu disebutnya altissimo ya. Dan itu sampai sekarang kalau kita bilang altissimo itu mulai dari mana, kita mulainya dari fizz ya, dari fizz. Padahal kalau secara definisi altissimo itu kan nada tinggi di luar nada normal yang ada pada saksofon yang tersedia di fingering normal. Tapi kalau dilihat dari segi perkembangan zaman, kalau nada normal saksofon sekarang, saksofon modern sampai fizz, harusnya altissimo itu disebutnya mulai dari G kan gitu kan, karena fizz itu masih normal. Apalagi kalau ada saksofon yang nada normalnya paling atasnya itu bisa sampai G, berarti altissimonya itu gis ya sebenarnya. Tapi itu masalah definisi, tidak terlalu penting. Dan fizz dan G tinggi itu adalah inovasi yang bisa disebut untuk memudahkan pemain saksofon untuk mencapai nada tinggi tanpa harus memakai fingering altissimo, yang kalau menurut saya pribadi dalam beberapa bulan saya belajar itu memang rada-rada susah ya guys ya. Dan kita sekarang balik lagi tadi ke bahasan range saksofon itu dari bass yang paling bawah sampai F, dan kemudian saksofon yang paling modern ada yang sampai G. Itu kalau dihitung-hitung hanya 2,5 oktav ya guys. 2,5 oktav sebenarnya sudah lumayan cukup sih ya kalau untuk alat musik ya. Karena kalau dibandingin kayak recorder yang anak SD itu atau pianika itu hanya mungkin 2 oktavan saja ya. Tapi kalau dibandingin alat musik yang lain itu range saksofon ini lumayan cukup kalah ya guys, atau bisa dibilang cukup menyedihkan ya guys. Kenapa dibilang begitu? Karena kalau kita bandingin saja sama misalnya klarinet, kalau saksofon punya 2,5 oktav itu udah mentok, klarinet bisa sampai 4,5 oktav ya guys, dan itu 2 kali lipatnya dari saksofon. Bayangkan dengan range yang segitu jauhnya bisa eksplorasi kayak gimana. Terus kita ke saudaranya saksofon, yaitu flute ya. Dia itu sebenarnya adiknya saksofon tapi beda bapak dan beda ibu. Flute itu sendiri dikabarkan bisa mencapai range oktav sampai 4 ya guys. Dari nada paling bawah sampai nada paling tinggi itu 4 oktav. Kemudian juga kalau kita coba biola alat musik gesek itu juga 4 oktav. Seperti gitar saya belum pernah ngitung, tapi harusnya gitar atau piano, kita bayangin aja piano kayak grand piano itu berapa oktav. Nah, dibandingin dengan alat musik yang oktavnya bisa sampai banyak itu, saksofon hanya 2,5 oktav, itu lumayan kalah ya guys, dan bisa dibilang lumayan terbatas lah itunya. Walaupun dari segi main nanti di dunia nyata kita nggak perlu sampai beroktav-oktav sih mainnya kalau untuk di saksofon, tapi dari situ saja kita sudah bisa menarik kesimpulan atau kita sudah bisa memahami kenapa pemain-pemain saksofon yang sekarang kita ini pengen banget punya pengetahuan atau punya kemampuan untuk niup nada-nada altissimo ya, apalagi kalau bukan untuk menaikkan range oktav kita, dan kita mau lihat sampai sejauh mana kita bisa memanfaatkan kemampuan saksofon itu. Maksudnya dalam arti kemampuan saksofon itu dalam mengeluarkan nada paling tinggi itu sampai mana. Selain itu tidak dapat dipungkiri juga kita sebagai pemain saksofon
kita ingin juga menantang diri kita untuk menguasai teknik-teknik yang tersedia di alat musik kita gitu guys ya. Jadi dari segi latar belakang kayaknya itu udah cukup menggambarkan ya background Altissimo, kenapa dia bisa ada. Dan seperti di awal video saya bilang, ini cuma sekedar perkenalan, introduction, supaya kita sama-sama punya definisi dan punya pemahaman yang sama tentang Altissimo, supaya kedepannya kalau nanti saya share tentang cara meniup atau cara melakukan fingering Altissimo, kita udah tahu dulu basicnya kenapa kita harus melakukan itu dan apa sih sebenarnya Altissimo itu. Alright guys, jadi mungkin itu saja dulu untuk perkenalan tentang Altissimo, baik dari segi definisi, terus kepentingan, keperluannya Altissimo di saxophone untuk apa. Di video selanjutnya saya akan bahas tentang cara kita mulai belajar Altissimo, dalam arti pendekatannya, terus kita harus juga mengukur diri kita apakah kita siap untuk belajar Altissimo, terus untuk apa kita belajar Altissimo kayak gitu di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa bunyikan notifikasi dan subscribe channel saya kalau belum, supaya nanti kalau saya buat video yang selanjutnya kalian bisa langsung dapat informasinya. Terima kasih udah nyaksikan video ini. Jangan lupa like kalau kalian menyukainya dan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih, bye.